Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Farid, Bapak Ato, Bapak Zainal, Ibu Lailatul, dan Ibu Yuli selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Langsung saja di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Islam. Next. Di sini ada anggota kelompok, ada saya sendiri, Farah Difausna Aziza dengan ujung NIM 067, ada Uni SK Mahmudi, ujung NIM 070, ada Fatma Devidia, ujung NIM 045, ada Cut Sri Wahyuni, ujung NIM 065, ada Anissa Latifa, ujung NIM 041. Nah, latar belakangnya, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh, mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat fungsi serta proses reproduksi. Yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas penyakit, melainkan bagaimana seorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah nikah. Berikut adalah hadisnya. Ya ma'syarra syabab manis tato amin kumul ba'ata fal yatazawwaj fa innahu aghadhu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisaumi fa innahu lahu wija. Artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu baginya adalah penjaga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, untuk yang selanjutnya adalah berikut rumusan masalah dari makalah kami, yaitu bagaimana konsep kesehatan seksual dan reproduksi secara umum dan menurut segi pandang Islam, bagaimana ruang lingkup kesehatan seksual dan reproduksi, bagaimana sudut pandang Islam dalam permasalahan kesehatan reproduksi, dan yang terakhir, apa saja penyimpangan seksual menurut pandangan Islam. Next. Oke, jadi sekarang kita akan membahas konsep kesehatan seksual dan reproduksi. Kesehatan reproduksi terdiri dari dua kata, yaitu kesehatan dan reproduksi, yang apabila digabung memiliki pengertian kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi. Di mana anjuran dalam menjaga kesehatan reproduksi itu tertera di hadis di mana Rasulullah bersabda, Iktanim khamsa qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihatika qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa farogoka qabla syagrika, wa hayataka qabla mautika. Artinya, perhatikanlah 5 perkara ini sebelum datangnya 5 perkara, hidupmu sebelum datang kematianmu, kesehatanmu sebelum datang sakitmu, kesempatanmu sebelum datang kesibukanmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Dari Allah yang Maha Penyayang. Next. Oke, jadi ini ruang lingkup kesehatan reproduksi di mana uh, terdiri dari pencegahan kekerasan, pernikahan pada usia yang wajar, karena kita tahu bahwa sekarang ini lagi marak pernikahan dini, di mana itu tuh tidak uh, tidak sehat bagi reproduksi kita. Yang ketiga ada peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman. Yang keempat, pencegahan ketergantungan pada nafsa. Yang kelima, pendidikan dan keterampilan. Di ruang lingkup ini juga terdapat ayat di mana karena tubuh adalah amanah dari Allah, maka dari itu agama Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental termasuk kesehatan reproduksi. Terdiri dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum
luka, artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi, eh, kita sebagai makhluk hidup yang sudah diberikan nikmat oleh Tuhan harus menjaga tubuh kita, khususnya kesehatan reproduksi. Next. Baik, selanjutnya ada permasalahan kesehatan reproduksi. Yang pertama ada masalah kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan. Kecenderungan melakukan pemerkosaan dan dampaknya terhadap perempuan, norma sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sikap masyarakat terhadap kekerasan, pemerkosaan dan pelacuran, serta langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang sangat dilarang dalam Islam. Ayat Al-Quran dengan jelas melarang zina dalam bentuk apapun, termasuk melalui pemaksaan. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yaitu Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah gender dan seksualitas. Kontrol sosial atas masalah seksualitas, norma sosial tentang perilaku seks, homoseks, poligami, dan perceraian. Selain itu, pemerintah terus mengambil tindakan seperti undang-undang tentang pornografi, pelacuran, pendidikan seksualitas, status dan peran perempuan, dan perlindungan perempuan bekerja. Kesetaraan pria dan wanita di hadapan Allah yang termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yubayyukum lakin kanu yubayyuna lallahi faqalallahu batin hajatan ala Allahi lakum. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Selanjutnya ada penyimpangan seksual. Yang pertama ada perzinaan, hubungan seksual antara dua orang yang bukan merupakan suami istri, baik dilakukan oleh seorang perjaka dengan perawan atau orang-orang yang sudah berumah tangga untuk memuaskan dorongan seksual sesaat. Islam melarang segala bentuk perbuatan zalim dan keji, termasuk pelecehan terhadap anak-anak. Hadisnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Terus yang kedua ada seks dengan hewan atau bestialitas. Persetubuhan dengan hewan, penyebabnya karena merasa kekurangan untuk melakukan hubungan seks dengan manusia. Hal ini bisa terjadi pada pria dan wanita. Dalam hadis Rasulullah SAW melaknat perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma, termasuk segala bentuk perilaku seksual yang tidak wajar. La'anallahu man amila amalan qaumil Lut. Artinya, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseksualitas. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa perilaku seksual yang menyimpang, termasuk segala bentuk penyimpangan lain seperti bestialitas, berada dalam kategori perbuatan yang mendapat laknat dari Allah. Prinsip ini dapat diterapkan untuk semua bentuk penyimpangan seksual. Selanjutnya, masalah kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan. Kecenderungan melakukan pemerkosaan dan dampaknya terhadap perempuan, norma sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sikap masyarakat terhadap kekerasan, pemerkosaan, dan pelacuran, serta langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang sangat dilarang dalam Islam. Ayat Al-Quran dengan jelas melarang zina dalam bentuk apapun, termasuk melalui pemaksaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Selanjutnya,
Berdasarkan pembahasan di atas, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya berarti terbebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah dari Allah dan mengajarkan untuk menjaga kemaluan serta menghindari perilaku seksual yang menyimpang. Penyimpangan seksual seperti zina, bestialitas, pedofilia, sodomi, dan transgenderisme dilarang dalam Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.